Nah, yang belum terjawab, Prof, bagaimana dengan hukum pidananya, Prof? Hukum kurungannya, misalkan banyak yang diputuskan 7 tahun, ya, dengan membayar kerugian negara 10 miliar. Lalu kalau tidak bisa membayar digaris subsidi 5 bulan. Nah, pertanyaannya yang angka 7 tahun itu apabila setelah asetnya dirampas dan sudah dibayarkan negara, bagaimana nasib yang 7 tahun ini? Tetap harus dijalani. Tetap harus dijalankan, harus dijalani. Atau bisa diperkecil, Prof, atau hukumannya? Karena ada perma yang dikeluarkan Mahkamah Agung tentang pedoman pemidanaan. Baik. Jadi dan itu juga diatur dalam undang-undang. Jadi ketika yang bersangkutan pelaku sudah mengembalikan seluruh kerugian negara, maka itu menjadi alasan meringankan sebenarnya. Jadi 7 tahun tadi kalau misalnya dikasasi 7 tahun ya Prof ya. Kemudian di PK dia kembalikan, maka itu menjadi salah satu alasan untuk meringankan karena undang-undang ini pasal 4 Undang-Undang Tipikor, Prof. Betul. Dan itu juga dalam perma dalam perma Mahkamah Agung tentang pedoman pemidanaan. Jadi salah satu alasan yang bisa dipakai untuk mengurangi pidana adalah pengembalian kerugian negara. Ya, pengembalian kerugian negara. Karena sudah ada niat baik. Ya, ada niat baik. Tapi pidana bukan berarti menghapuskan tanggung jawab pidana, tidak. Saya pikir dengan sudah dia kembalikan aset, tindak pidananya sebagai hukumannya itu tetap dijalani. Tetap dijalankan. Jadi tetap dijalankan. Tentu waspada begini ya bagi para koruptor, jadi nggak main-main gitu ya. Bukan berarti Anda nanti setelah mengembalikan uang kerugian negara Anda bisa dibebaskan, tapi jadi tetap menjalani hukuman Kalau dikasasi yang misalnya tadi 7 tahun, misalnya contoh 7 tahun, terus ada pengembalian setelah diputus karena waktu itu belum kembali semua, mungkin masih dari 10 miliar mungkin masih 5 miliar, kemudian di PK-nya dia kembalikan 5 miliar, mungkin menjadi alasan untuk diringankan. Itu undang-undang dan peraturan Mahkamah Agung. Begini, Prof. Beberapa waktu yang lalu KPK merilis tentang indeks korupsi di Indonesia. Memang kondisinya sangat memprihatinkan, Prof. Jadi semakin lama, semakin tahun itu selalu naik, Prof, gitu ya. Sebenarnya ada masalah apa, Prof, dengan sistem hukum di Indonesia, sehingga banyak orang melakukan tindak pidana korupsi itu sepertinya tidak ada jerahnya, begitu, Prof. Kira-kira menurut pandangan Prof Surya sebagai seorang hakim agung itu melihatnya seperti apa, Prof? Saya kira ini lagi-lagi untuk teman-teman mahasiswa Borobudur ini memang perlu ada riset maka bentuk jurnal atau buat dalam bentuk disertasi. Baik. Kira-kira apa variabel yang mempengaruhi sehingga tingkat kejahatan korupsi di Indonesia justru bukan menurun, walaupun KPK sudah, kejaksaan, kepolisian sudah melakukan sesuai dengan kemampuan, tapi tren kejahatan misalnya masih meningkat. Ini yang saya bilang tadi, ini perlu riset ini. Jadi kalau mau buat undang-undang sebenarnya risetnya ini dari sini dulu. Kalau mau buat undang-undang perampasan aset, Prof, risetnya ini dulu untuk jadi naskah akademik nanti. Jadi kita bisa tahu sebab kalau kita membedah masalah hanya melihat hukum angsi, hanya undang-undang nggak menyelesaikan. Harus ada perspektif lain, perspektif sosiologis, perspektif budaya, perspektif ekonomi, banyak perspektif yang bisa kita. Nah, inilah perlunya riset. Saya kira teman-teman di S3 ini perlu melakukan riset terkait dengan soal-soal seperti ini untuk membantu pemerintah, membantu DPR untuk memberikan membangun wacana-wacana pemikiran tentang bagaimana kalau seandainya undang-undang perampasan aset itu bisa kita lakukan guna pengembalian hasil kejahatan. Jadi sedikit lagi, Prof. Jadi ada penelitian dari Sutherland, ahli kriminologi dari Amerika. Ada penelitian, Prof. Jadi ada negara bagian tentang penelitian pidana mati. Ada negara bagian menerapkan pidana mati. Tapi tingkat kejahatan justru bukan turun, naik. Ini nih. Ada juga negara bagian yang tidak menerapkan pidana mati, tapi tingkat
kejahatan menurun. Okay. Nah, ini yang begini yang mestinya jadi jadi bahan kita untuk melihat kondisi seperti apa di Indonesia. Kenapa justru misalnya zamannya Pak Artijo itu pidananya luar biasa dilakukan, pokoknya semua berat-berat. Nah, tapi kita lihat bukan justru makin malah bukan landai tapi makin malah yang indeks persepsi korupsi yang menurut hasil risetnya transparansi kalau nggak salah itu makin bukan menurun. Padahal kalau kita pikir harusnya berbagai regulasi kita keluarkan, pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi. Tapi nah ini yang perlu saya bilang. Jadi bukan ansi hukumnya, tetapi ada faktor-faktor sosiologis, faktor-faktor ekonomi, faktor-faktor kriminologi yang perlu kita teliti. Nah inilah tugas kita sebagai pengajar untuk mendorong rekan-rekan mahasiswa untuk bagaimana agar supaya mereka buat riset, mereka buat penelitian, mereka buat tulisan untuk membantu pemerintah memberikan wacana-wacana pemikiran tentang perkembangan-perkembangan yang harus dilakukan dalam undang-undang itu. Tapi begini Prof, kita ini undang-undang sudah banyak, Prof. Aturan juga sudah banyak, Prof. Salah satunya yang tadi sudah Prof Surya sampaikan, hukuman mati, Prof. Misalkan. Itu satu bentuk produk yang diatur oleh undang-undang adanya hukuman mati. Pada waktu itu ada wacana, bukan wacana, sudah dieksekusi Pak Prof. Hukuman mati kepada pelaku tindak pidana narkotika. Dan itu sudah ada beberapa yang sudah dieksekusi. Tetapi setelah sudah dieksekusi Prof, kedepannya malah berhenti Prof. Saya takutnya seperti itu Prof. Nanti undang-undang perampasan aset sudah digolkan, sudah disahkan, 1, 2 sudah dilaksanakan, nanti 3, 4, 5-nya berhenti juga seperti hukuman mati yang tindak pidana narkotika. Terbukti setelah adanya pemberhentian tindak pidana narkotika, itu tindak narkotikanya makin lama makin meningkat, Prof. Nah, saya takutnya dengan adanya undang-undang perampasan aset nanti sudah digolkan, sudah disahkan, nanti perlakuannya sama seperti itu. Bagaimana Prof melihatnya? Jadi benar bahwa kita bicara produk undang-undang, tidak kita harus menyatakan bahwa undang-undang itu pasti efektif. Oke. Jadi yang saya bilang belum tentu efektif, Prof. Belum tentu. Jadi dalam berbagai perspektif undang-undang itu butuh ada butuh indikator parameter. Termasuk salah satu adalah yang sering saya sampaikan dalam kuliah-kuliah saya tentang culture. Budaya, Prof. Budaya. Itulah saya bilang wacana-wacana tentang bagaimana memperbaiki, mendorong agar budaya menjadi penopang penaatan terhadap hukum itu jarang sekali kita lakukan. Dan itu yang sering saya sampaikan bahwa dunia kampus, pemerintah untuk menyuarakan itu. Kita lihat Prof sudah singgung juga dan itu selalu saya juga sampaikan dalam berbagai kesempatan. Indonesia kalau mau dikatakan berlomba regulasi, kita termasuk negara yang terlalu banyak mengeluarkan regulasi. Betul, terlalu banyak mengeluarkan. Luar biasa. Iya. Dibanding dengan Jepang, Prof. Saya belum pernah ke Jepang, tetapi guru saya waktu saya masih mahasiswa itu disampaikan. Dan saya baca memang perundang-undangan Jepang. Saya ambil contoh undang-undang tentang korupsi Jepang itu banyak diatur di KUHP Jepang. Iya. Hanya 3 pasal. Betul, Prof. 3 pasal KUHP Jepang. Betul. Kita udah berapa itu? Kita sudah direvisi, kita sudah di amandemen malah. Numpuk sama banyak banget itu undang-undang kita. Tapi kenapa Jepang tingkat persepsi rendah sekali, termasuk negara yang clean? Karena satu yang kita perlu bukan berarti kita menganukan budaya Jepang. Iya. Adanya rasa malu, Prof. Rasa malu. Iya. Itu yang tidak pernah kita dorong. Iya. Itu yang kita tidak dorong. Harusnya memang kita dorong, kita sosialisasikan adanya rasa malu, Prof. Ya, rasa malu. Jepang berhasil kan, negara clean. Iya. Negara clean, negara bersih. Iya, betul. Jepang, kita lihat Jepang ini luar biasa. Sehingga ketika negara menjadi negara clean, investor akan masuk. Oh iya, betul. Pasti investor masuk karena dianggap bahwa ini sistem hukumnya sudah agak bagus. Iya, sudah baik, ya. sudah sempurna. Iya. Karena kalau kita belum clean, mereka takut masuk. Itu yang pertama itu. Jadi kita dorong itu.
Jadi kita bukan, jadi makanya saya bilang pembaharuan hukum Indonesia tidak sekedar memperbaiki produk undang-undang atau membuat, tetapi bagaimana membangun culture. Kita membangun culture, dan saya yakin nggak suara-suara tentang membangun culture nggak ada. Nggak ada, Prof. Iya. Bahkan mata kuliah yang etika aja saja udah nggak ada, Prof. itu problem besar, problem besar bangsa Indonesia, dan menurut saya akar persoalan di situ menurut saya. Membangun culture ini yang sangat penting, Prof. Bagaimana bukan meniru Jepang, tapi kita kan sudah ada sebenarnya. Culture Indonesia itu sangat bagus. Di semua daerah ada itu. Ada itu. Dan apalagi ditopang dengan moralitas agama misalnya, itu kan nggak ada agama yang mendorong untuk melakukan kejahatan, nggak ada agama yang mendorong itu. Tidak ada negara, tidak ada agama, ya kan? Tidak ada adat yang mendorong seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Iya, nggak ada. Jadi itu yang perlu sebenarnya. Jadi pentaatan terhadap satu aturan. Iya, siap. Jadi harus internalisasi. Mereka di Jepang internalisasi terhadap aturan itu sudah cukup kuat. Kita belum. Kita hanya takut sama petugas. Jadi itu kita taat karena takut sama petugas, bukan karena internalisasi dari nilai-nilai dari aturan itu atau aturan budaya. Jadi memang budaya harus kita tingkatkan. Prof, ini sedikit mau bertanya secara pribadi nih, Prof. Setahun itu, Prof, kalau boleh saya tahu, Prof, berapa, Prof, perkara pidana yang masuk di Mahkamah Agung, Prof? Pastinya saya lupa. Tapi itu berkisar 5.000 sampai 6.000. 5.000 sampai 6.000 setahun, Prof? Setahun. Itu 5.000 sampai 6.000. Artinya itu udah sampai saringannya juga sudah ada di PN, sudah ada di PT gitu, Prof. Kalau jumlah perkara itu mungkin ada jutaan. Kalau seluruh perkara ya, pelanggaran lalu lintas sampai segala macam yang sampai ke Mahkamah Agung itu 5.000 sampai 6.000 untuk perkara pidana. Perdata nggak tahu berapa ribu. Hampir perdata pidana hampir sama. Terus ada TUN, ada militer, kemudian ada agama. Baik, Prof. Dari 5.000 sampai 6.000 itu kan, Prof, kan itu harus diselesaikan, Prof. Ya, harus selesai. Harus dituntaskan, harus Prof. dituntaskan. Karena untuk sebagai kepastian hukum, Prof. Ya, benar. Bagaimana, Prof, supaya staminanya tetap sehat ya dalam memutuskan suatu perkara? Itu tentu banyak godaan-godaan dan sebagainya, Prof. Apa yang Prof lakukan itu, Prof? Ada satu keberhasilan yang sudah disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung. Mungkin Prof hadir waktu laporan tahunan ya? Iya, laporan tahunan. Jadi sisa perkara yang paling rendah selama sejarah, sejarah MA kalau nggak salah disampaikan itu pada laporan 8 tahun kemarin. Iya, betul. Itu kalau nggak salah sisa hanya 200. Dulunya ribuan, puluhan ribu. Ya artinya kan energinya kan luar biasa, Bro. Memang energi yang luar biasa. Makanya alhamdulillah pada kesempatan rekrutmen Hakim Agung, Prof, itu membuka untuk hakim-hakim agung khususnya untuk pidana itu porsinya lebih besar. Karena kita di pidana memang agak kekurangan. Ya karena lebih banyak, Prof, ya. Ya banyak pensiun, Prof. Ada yang meninggal juga. Iya. Betul, harus disuntik dengan darah baru. Harus ada darah baru. Oke, Prof. Baik, terakhir nih, Prof. Bagaimana nih, Prof, pandangan Prof Surya dengan wacana itu? Adakah rasa optimisme kita ya sebagai seorang akademisi lah, Prof, ya, dengan lahirnya akan dilahirkannya undang-undang perampasan aset gitu ya? Ya, adakah rasa optimisme ataukah itu hanya buang-buang waktu saja atau dan sebagainya, Prof? Inilah sebagai kata penutup, bagaimana rasa optimismenya dari Prof Surya? Ya, jadi kalau tapi ini kan belum diundangkan di UNCIC ini, Konvensi Anti Korupsi ini sebenarnya ada mekanisme yang namanya perampasan aset tidak melalui sistem peradilan, tidak melalui putusan pengadilan. Ya. Jadi ada mekanisme. Kalau yang tadi saya bicara tentang perampasan aset atau sita aset melalui putusan pengadilan, melalui sistem pengadilan. Ya. Ada yang tidak melalui sistem pengadilan. Ada. Seperti apa itu, Prof? Masih ada di UNCIC. Jadi kita belum itu yang mungkin pemikiran pemerintah atau DPR untuk mencoba
mengadopsi ketentuan UNCSC itu karena memang ada beberapa hal yang penting kita lakukan dalam rangka menyempurnakan sistem peraturan korupsi di Indonesia, yang sebenarnya kita harus melihat dan mengacu kepada UNCSC. Dan saya yakin itu menjadi inspirasi pembuat undang-undang juga. Saya yakin, walaupun saya belum baca itu, apakah memang rohnya dari sana atau ada pemikiran baru, saya belum tahu. Tetapi itu yang penting, seperti di Undang-Undang TPPU tentang harta hasil kejahatan yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Kan banyak itu uang-uang di bank, ada mungkin hasil kejahatan, hasil TPPU, tapi orangnya nggak diketahui. Itu mekanismenya ada. Itu salah satu instrumen untuk mengembalikan hasil kejahatan. Itu diatur dalam Perma nomor 1 2013. Ada suatu tindak pidana dan ada hasilnya, cuman orangnya kita tidak tahu siapa orangnya sebenarnya, tapi hasil kejahatannya ada. Nah, ini nggak boleh dibiarkan, negara tidak boleh membiarkan ini. Jadi ada dibuat Perma nomor 1 2013 yang mengatur bagaimana mekanisme agar hasil kejahatan ini bisa dirampas untuk negara. Ini salah satu instrumen yang bisa dipakai untuk merampas hasil kejahatan, artinya tidak melalui sidang-sidang seperti itu. Tapi tetap harus ada sidang, untuk tata caranya harus melalui sidang. Karena sistem peradilan kita seperti itu, Prof. Seperti itu, ya. Ya, saya setuju, Prof. Pada intinya sebenarnya negara nggak boleh kalah, Prof. Negara nggak boleh kalah, Prof, terhadap pelaku tindak pidana korupsi, Prof. Dengan dia menyimpan, menyembunyikan, tentu negara juga harus mempunyai strategi, ya kan, Prof, untuk mendapatkan aset-aset yang tersembunyi itu. Ya, baik, terima kasih Prof Surya yang 1 jam sudah menemani obrolan santai pada pagi hari ini. Semoga Prof Surya tetap sehat selalu. Ya, selalu mengajar di program Doktor Hukum Universitas Borobudur dengan keadaan fit. Semoga juga tetap memeriksa perkara-perkara di Mahkamah Agung juga sesuai dengan keadilan yang harus kita terapkan. Demikian teman-teman semua, obrolan santai pada pagi hari ini. Semoga obrolan pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Salam.